berdoa. Kami bersyukur kami memiliki kasih Tuhan yang tiada terbatas, sehingga tidak ada kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, masalah yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada, semua oleh karena anugerah Tuhan pada kami. Dan tolong kami semua hari ini Tuhan, supaya apapun yang menjadi ganjalan dan persoalan yang kami bawa, kami percaya hari ini Tuhan Engkau bekerja di tengah-tengah kami, mendatangkan kepulihan melalui firman Tuhan, dan kekuatan pertolongan Tuhan ada pada kami. Tolong kami Tuhan untuk mendengar dan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Berikan kami hati yang taat, sehingga semua yang kami hidupi menjadi berkat bagi diri kami dan berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, sertai hamba-Mu, dan Tuhan tolong setiap kami yang hari ini kami boleh belajar bersama. Inilah kami Tuhan, pakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Shalom. Ya, saya kalau ke Nazaret itu saya rasa seperti pulang rumah ya. Saya pertama-tama saya menyampaikan dulu ya salam dari gereja tempat saya melayani ya, yaitu Gereja Kristen Nasional Injili atau GKNI Penil Jemaat Pontianak. Dari Pontianak bawa salam untuk keluarga besar GKT Jemaat Nazaret Surabaya. Salam merdeka. Oh, masih merdeka kan? Ya, kita harus merdeka terus dong ya. Ya, ini adalah jemaat tempat saya melayani Pontianak. Jadi saya asli Pontianak. Saya dulu di Nazaret sudah belasan tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi anak sekolah minggu dulu, sekarang sudah melayani, sudah jadi pengurus atau penatua ya. Fania itu ya. Penatua ya. Waduh, kalau anak sekolah minggu aja sudah jadi penatua, ini kalau masih enggak ingat tua. Tapi ada satu yang heran dari Nazaret itu, jemaat di Nazaret ini. Yang anak-anak sekolah minggu dulu sudah dewasa, tetapi yang jemaat yang lansia itu loh, kok bisa tetap aja wajahnya itu loh, awet. Ya, tuanya awet gitu loh ya. Tetap gitu loh, bayangin belasan tahun ya. Saya masih ingat, ya ada beberapa saya udah mulai lupa nama. Ya tapi tetap sama. Waduh, puji Tuhan. Syukur pada Tuhan untuk pemeliharaannya. Hari ini saya juga melihat ada kawan-kawan lama. Ya kalau dulu kan saya weekend saja, Sabtu Minggu saja saya datang ke Surabaya, ke Nazaret. Sekolah Minggu Aletheia, maka kenal sama rekan saya. Ya ada Mechen di sini juga ya. Kemudian ya Bu Jen juga ya. Sama aja. Dari dulu begitu gitu loh ya. Dan hari ini saya juga melihat wajah-wajah yang dulu pernah sama-sama melayani di ibadah umum 3 dulu. Sore hari. Ya juga masih ada di sini sekarang ya. Pemusik-pemusiknya tetap setia. Ya beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya yang tetap setia. Dan bahkan ada wajah-wajah baru. Puji Tuhan ya. Bahkan satpamnya pun masih ingat ya. Ya sekali datang masih ingat. Oh Lausa Aeng katanya ya. Ya jadi aduh sangat senang sekali. Minimal kalau wajah saya agak berubah karena sudah lebih gemuk, minimal ingat suaranya ya. Jadi tadi saya masuk penghela jalan ini, saya nostalgia. Dulu tuh naik bis turun di depan, jalan kaki masuk ke sini sama aja. Ya, suasananya sama, semua sama. Tapi saya yakin jemaat yang ada di sini kondisinya jauh berbeda. Oleh karena berkat Tuhan pada kita sampai pada hari ini membuat kita menjadi berbeda. Amin. Salam buat semuanya ya. Jemaat sekalian, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu topik yaitu tentang komitmen sejati. Ini tentang persembahan. Ini jauh-jauh datang dari Pontianak ngomong persembahan lagi ya.
Tapi memang saya harus ngomong ini saudara, karena ini adalah rahasia diberkati dan gereja kami di Pontianak juga diberkati ketika kami tahu kebenaran firman Tuhan ini dan ketika kami hidup di dalam komitmen sejati untuk memberi hidup bagi Tuhan. Ini bukan hanya semata soal uang saudara, tidak. Ya, tetapi memberi hidup bagi Tuhan. Itulah yang kita renungkan bersama hari ini di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 15. Next, ya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih enak mana, memberi atau menerima? Ya? Jujur loh ya. Jujur, nggak apa-apa. Semua jawaban tetap setelah selesai ibadah boleh pulang. Nggak akan ada yang ditahan kok, ya. Memberi atau menerima? Wih, luar biasa jemaat di sini ya. Itulah yang bikin saya betah itu. Kalau semua mau memberi, nggak ada yang menerima, nggak bisa ya. Ya, maka saya akan siap menerima, saudara. Ya, memberi ya, puji Tuhan. Ya, tapi menerima salah nggak? Salah nggak? Enggak loh ya. Terkadang kalau kita ya punya konsep lebih baik memberi daripada menerima, oke. Tapi menerima juga tidak salah, saudara ya. Kadang ada orang yang tidak mau menerima. Ada rasa gengsi tersendiri atau enggak, saya pokoknya mau memberi. Terkadang kita juga perlu menerima dari orang lain supaya orang juga menikmati sukacita bagaimana memberi. Ya, tetapi memberi dan menerima ini perlu ada keseimbangan di dalamnya. Dan hari inilah yang kita akan sama-sama belajar, saudara. Sama-sama belajar karena saya juga terus belajar untuk hal ini. Next. Sama-sama kita baca, saudara. Memberi adalah kasih karunia. Memberi itu adalah anugerah Tuhan, saudara. Setiap kita yang sudah tahu bagaimananya Tuhan memberi untuk kita, kita sadar bahwa memberi itu anugerah. Dan tidak selalu ada kesempatan saya bisa memberi. Next, kita baca ayat ini saudara. 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat ini diberikan anugerah oleh Tuhan untuk memberi, sekalipun mereka hidup dalam segala keterbatasan. Jadi memberi itu adalah anugerah, bukan soal kaya miskin, tapi soal apakah aku meminta kepada Tuhan anugerah supaya ketika aku lebih aku bisa memberi, ketika aku kurang pun aku tetap bisa memberi untuk Tuhan dan untuk sesama. Ini anugerah. Maka berbahagia dan bersyukurlah kita kalau kita memahami ini. Next. Latar belakang dari 2 Korintus pasal 8 ini saudara, itu adalah bagaimana orang-orang Kristen yang ada di gereja di Yerusalem itu hidup dalam kesusahan dan kemiskinan. Maka jemaat yang ada di Makedonia itu bagaimana mereka memiliki anugerah untuk memberi. Bahkan di dalam kekurangan mereka untuk saudara yang lebih kurang daripada mereka. Ini anugerah. Nah kita lihat saudara, kadang-kadang dalam ajaran-ajaran gereja-gereja saat ini ya, banyak sekali menekankan kalau ikut Tuhan pasti sukses, pasti berhasil, tidak miskin. Kalau miskin itu pasti kurang iman, tambah lagi imannya. Ya, wah pokoknya penderitaan, sakit segala macam, pokoknya tidak boleh ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin saudara. Apakah benar begitu? Ya, dan kita melihat satu realita yang ada yang terjadi di gereja di Yerusalem adalah mereka percaya Tuhan, mereka hidup beriman, tetapi ternyata penderitaan dan kesulitan tidak lepas daripada mereka. Dan kita pun yang hadir hari ini, kita merasakan itu. Ketika saya percaya Tuhan, justru serangan-serangan untuk iman saya, ujian-ujian itu semakin banyak untuk memantapkan saya di dalam jalan saya mengikut Tuhan. Jadi orang percaya tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari kesulitan. Amin saudara. Ya, ini kita. Nah maka bagaimana komunitas di dalam Tuhan itu perlu untuk terus hidup di dalam komunitas yang memberi. Supaya kalau engkau susah, aku tidak melihat engkau susah sendiri. Dan kita sama-sama. Nah ini bedanya orang percaya.
Kita punya susah, kita punya masalah, tapi kita tidak sendiri. Maka jangan hilang daripada komunitas kita yang ada di gereja, saudara. Kalau ada saudara kita yang hilang, ayo kita cari mereka kembali, panggil kembali. Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi memberi itu adalah karunia yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Yang berikutnya, baca sama-sama. Memberi adalah cerminan karakter Kristus. Semua kita yang hadir di sini, kita adalah murid-murid Kristus. Amin. Ya, saya percaya Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamat saya. Maka saya yang percaya kepadanya, saya harus punya sifat seperti sifat dia. Karena dia adalah Allah saya dan saya adalah anaknya. Saya tidak boleh hidupnya, karakternya berbeda dengan Bapa saya, dengan Tuhan saya. Kita lihat ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, ini adalah apa yang diberikan oleh Tuhan kita. Dia yang kaya meninggalkan semua kekayaan sorga untuk dekat dengan kita yang ada di dunia, yang miskin tak berdaya oleh karena dosa. Tapi dia menjadi sama seperti kita, hanya bedanya dia tidak berbuat dosa. Semua Tuhan Yesus tinggalkan untuk supaya saudara dan saya bisa dekat dengan dia, supaya kita tidak lagi miskin di bawah penghukuman dosa, tetapi kita menjadi kaya oleh karena status kita diubah menjadi anak Allah. Ini adalah satu pemberian yang begitu berharga. Kita yang tidak layak, kita yang diangkat daripada kekotoran, dibersihkan dan diberikan status baru. Bukan lagi hamba, tetapi anak. Jadi sekarang kita kaya, saudara. Amin. Kaya semua yang hadir di sini? Amin, saudara. Mau kaya? Nggak mau? Nggak mau kaya ya? Waduh, jangan terlalu rendah hati dong. Ya, kalau orang bilang kaya, amin gitu ya. Nggak salah kaya. Dan kaya tidak serta-merta selalu kita ukur dengan kekayaan materi, saudara. Nah ini loh, kita ditebus oleh Kristus, kita menjadi anak Tuhan, kita mendapatkan segala kekayaan di dalam Dia. Maka jangan selalu bilang, aku tidak punya apa-apa. Karena kita punya anugerah keselamatan yang tidak dipunyai oleh orang dunia, tapi kita punya. Itu kekayaan kita. Dan kita juga terus berdoa, Tuhan memberkati kita kekayaan secara jasmani, supaya kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, bukan memperkaya diri sendiri. Amin. Ini tidak salah, saudara. Ya. Nah, ini adalah karakter Kristus. Next. Maka Oswald Chambers, saudara, yang berkata bahwa ibadah adalah memberi kepada Tuhan yang terbaik atas apa yang telah Dia berikan kepadamu. Itulah ibadah. Ibadah itu bukan soal saya hadir di gereja selesai. Ibadah adalah karena saya sadar Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada saya. Maka ibadahnya saya adalah apa yang saya bisa beri kepada Dia yang terbaik dari diri saya. Itu ibadahku yang sejati. Persembahanku, bakatku, waktuku yang kuberi, adakah itu yang terbaik untuk Dia? Itulah ibadah. Memberi kepada Tuhan yang terbaik. Maka tidak ada tindakan penyembahan yang lebih besar selain memberikan kepada Tuhan seutuhnya saya. Seutuhnya saya. Tidak dikotak-kotakkan oleh apapun. Saya kadang-kadang ketika kumpul sama kawan-kawan para hamba Tuhan ya, para pendeta, para gembala. Kadang mereka ngomong begini ya saudara, salah satu di antaranya. Dia bilang, Liliana ya, saya dipanggil bukan Aeng lah ya, Aeng hanya berlaku di Nazaret dan Surabaya dan sekitarnya ya. Ya, kalau sampai di Pontianak, panggil Aeng agak asing mereka ya. Itu nama keren khusus di Jawa Timur.
Kalau di Kalimantan mereka panggil Liliana. Liliana, ini sesama teman pelayan ya. Kita ini jadi hamba Tuhan katanya. Kita kan sudah memberikan hidup kita pada Tuhan. Kita memberikan waktu, kita jadi tenaga full timer loh ya, full time kita ya kan, kita disebut ya, kita memberikan waktu, bakat, bahkan masa depan kita untuk Tuhan. Karena kita sudah melayani penuh waktu di gereja. Oh ya, lalu saya tanya. Ya, makanya saya juga kalau di persembahan di gereja, ya aku hanya dorong jemaat saya. Ya mereka lah, jemaat lah yang punya tanggung jawab untuk memberi, mendukung secara dana. Oh, saya bilang begitu prinsipmu. Makanya gerejamu tak maju-maju. Ya. Karena hamba Tuhan dengan jemaat apa bedanya? Kita sama-sama pelayan Tuhan. Konsep seutuhnya saya adalah saya persembahkan waktu saya, kepintaran saya, tenaga saya, hidup saya, termasuk dompet saya. Amin saudara. Agak kecil suaranya ya. Kalau udah nyinggung soal dompet memang agak susah. Termasuk ini pelajaran buat saya. Jangan berpikir, saya tidak boleh berpikir saya udah berikan waktu kepada Tuhan, oh sudah cukup. Enggak, seutuhnya saya, termasuk apapun yang Tuhan mau pakai. Mau mobil saya, sepeda saya, rumah saya, apapun yang saya punya. Kalau Tuhan mau pakai, silakan Tuhan. Enggak ada yang jadi milik saya. Karena seutuhnya saya itu adalah milikmu. Pakai Tuhan. Tanpa aku harus hitung-hitungan. Nah inilah ibadah. Inilah komitmen sejati. Setiap anak Tuhan yang sudah merasakan pemberian Tuhan yang begitu berharga. Enggak akan kita hitung-hitungan untuk Tuhan saudara. Itu komitmen sejati kita. Pemberian hidup kita seutuhnya. Maka kita baca sama-sama. Next, slide berikutnya. Baca sama-sama saudara, 2, 3. Memberi tidak pernah buat saya jadi miskin. Justru saya menjadi miskin ketika tidak memberi. Ini yang saya sudah lalui sampai hari ini saudara. Saya tidak pernah miskin sampai hari ini oleh karena saya memberikan hidup saya, memberikan uang saya, memberikan apa yang saya punya untuk Tuhan. Tidak pernah kurang. Sampai hari ini saya tidak pernah menyesal apa yang Tuhan mau pakai dari diri saya dan saya persembahkan untuk Dia. Tidak pernah menyesal. Ayat 2 dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi kaya miskin itu bukan soal harta, saya punya berapa, tabungan berapa, bukan saudara. Ternyata kaya miskin itu ada di hati kita. Hati saya itu punya kapasitas yang besar untuk bisa memberkati orang lain, memberi untuk pekerjaan Tuhan, ataukah saya selalu ingat diri saya sendiri. Maka jemaat di Makedonia, walaupun mereka miskin, mereka masih bisa tolong jemaat di Yerusalem yang lebih miskin. Karena pada waktu itu mereka mengalami kelaparan. Jadi tidak ada alasan bahwa aku ini udah kurang, kok masih harus tolong orang lain lagi sih? Aku ini udah gak cukup. Lihat loh, anak-anakku masih butuh biaya, kok kamu masih minta sama saya? Nah, orang yang punya komitmen sejati pada Tuhan, dia akan melihat setiap kesempatan untuk memberi itu adalah anugerah Tuhan baginya dan dia gak akan mengeluh akan apa yang bisa dia berikan. Nah ini jemaat di Makedonia, mereka kaya dalam kemurahan. Maka kadang-kadang Tuhan membuat orang-orang yang murah hati, yang hidupnya sederhana, penghasilan kadang-kadang pas-pasan, membuat malu orang-orang yang punya lebih. Karena mereka punya kapasitas yang lebih kecil daripada orang-orang miskin yang harusnya punya kapasitas kecil, tapi justru mereka memberi lebih daripada apa yang mereka bisa. Dan ini memacu kita saudara untuk terus hidup bagi Tuhan dan berkata tidak dan berkata cukup kepada diri kita sendiri. Ayat 3 katakan, aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Hitung-hitungan matematikanya kita saudara, kalau aku memberi ya aku kurang. Tapi matematikanya Tuhan, ketika kamu berani untuk Tuhan,
Tuhan tak pernah berhutang bagi kita. Dan Tuhan tidak akan pernah biarkan kita kekurangan, apalagi membuat kita rugi. Kalau kita memberi dengan bijaksana, dengan tepat. Tempat di mana pekerjaan Tuhan butuh dan tempat di mana Tuhan menggerakkan hati kita. Kita harus berdoa, Tuhan pakai saya. Ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah ini saudara, orangnya Tuhan, anaknya Tuhan tidak akan tersinggung dengan khotbah tentang persembahan. Karena dia tidak pernah merasa dimintai oleh gereja, oleh siapapun, tapi dia merasa dia perlu untuk memberi, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Maka engkau lihat saudara, di ayat yang keempat dikatakan mereka dengan rela sendiri meminta, bahkan mendesak, tolong dong terima persembahan saya supaya hamba-hamba Tuhan ini loh, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja-gereja sahabat, tidak boleh mereka kekurangan. Kami harus bantu dia. Ini saudara, ini adalah hati yang besar ya untuk pekerjaan Tuhan dengan kerelaan. Saudara, ketika saya mengunjungi jemaat lansia, saya sangat sedih sekali ketika mendapati, saya tanya, Ai, ya Susu, kenapa sudah lama saya tidak lihat datang ke gereja? Lalu dia bilang, enggak gereja banyak persembahan. Aku tak ada uang. Tidak sama seperti mereka. Mereka kaya, mereka punya banyak uang. Gereja itu untuk orang kaya. Aku orang miskin, aku tak mau lagi datang gereja. Itu jemaat di Kalimantan ya, di Surabaya nggak ada ya. Atau yang ada sekarang pas nggak datang ya. Bapak ibu saudara yang hadir hari ini, jangan pernah berpikir Tuhan mau uang saya. Enggak saudara. Tuhan itu Tuhan yang kaya, dia punya segala sesuatu, dia bisa mencukupkan segala pekerjaannya tanpa melalui saya. Tetapi kalau dia mau menguji saya, apakah saya cinta kepada dia lebih banyak, lebih besar, atau cinta kepada uang, maka dia menuntut saya untuk mempersembahkan apa yang saya cinta itu sebagai bukti kalau aku lebih cinta dia. Aku bisa menyerahkan yang aku cinta untuk dia karena dia lebih ku cinta. Amin. Nah, itu saudara. Jadi jangan gara-gara pemberian engkau tidak datang kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan seutuhnya engkau dan saya, hidup kita. Tetapi soal pemberian ini ya adalah kita masing-masing. Berilah dengan rela hati, tapi kalau tidak siap, engkau tidak perlu memaksa diri. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, dia juga akan memberikan hidupnya untuk sesama. Tidak mungkin seseorang cinta Tuhan, tapi dia tidak peduli keluarganya, tidak peduli orang-orang di dekatnya, tidak peduli karyawannya, tidak peduli tempat kerjanya. Tidak mungkin. Karena kasih Allah ketika menguasai seseorang, dia akan menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Allah. Dan dia akan melakukan kehendak Allah yang akan membawa dia kepada mengasihi sesama. Maka kasih kepada sesama adalah bukti keselamatan kita. Kita baca sama-sama 2, 3. Kasih kepada sesama adalah bukti keselamatan kita. Gak perlu tanya aku udah selamat belum ya, aku udah punya Tuhan dalam hidup saya belum ya. Sekarang tanyakan dan lihat pada diri kita sendiri. Saya punya rasa kasih dan peduli
kepada orang tidak. Kalau saya masih punya benci, punya dendam, nggak cocok sama tetangga, sama pengurus, ya dalam kepanitiaan bermasalah, di mana-mana masalah, buka toko masalah sama tetangganya juga, gara-gara pintu kena ke dia, gara-gara sampah buang ke tetangga atau apapun lah, macam-macam. Nggak ngomong sampai hari ini, saudara. Kasih itu bukti keselamatan kita. Tanda kita diselamatkan, kita memiliki kasih Kristus adalah saya mengasihi sesama. Tapi saya lihat wajah-wajah di sini ini penuh kasih ya. Ya serius loh. Saya pagi-pagi datang tadi di ibadah 1, saya senang sekali. Karena lihat AI itu lansia itu ya, menyalami setiap yang datang. Dengan senyuman, dengan perhatian tanya kamu dari mana ya. Karena lihat kok ada orang asing di sini, ini siapa ya. Dari mana ditanyain. Itu kasih, itu kepedulian. Saya sangat senang dengan suasana seperti ini. Bapak Ibu Saudara, semangat memberi itu menular. Kasih itu menular. Maka kita mau menularkan semangat positif ini kepada lingkungan di sekitar kita. Amin. Ya. Sama seperti senyum itu nular. Begitu juga dengan memberi. Pernah kasih tetangga atau teman barang, mungkin masak ada banyak, kemudian kasih satu toples atau satu box untuk tetangga. Pernah? Pernah ya? Oh, enggak pernah? Enggak pernah? Sering dikasih ya? Setelah kita kasih orang barang, beberapa hari berikutnya atau minggu berikutnya, tumben-tumbennya orang ini seumur-umur enggak pernah kasih kita. Dia bisa antar barang atau antar masakan atau antar buah juga ke tempat kita. Ya, tapi kalau kasih orang barang jangan harap loh ya. Ya, aku kasih pisang harapnya anggur. Jangan loh ya, yang harap pasti nggak dapet. Ya ingat ya, memberi kalau harap sesuatu pasti tak dapet. Kalau kita udah memberi udah selesai dengan diri kita, nggak usah pikir ini yang lain-lain. Tetapi yang saya mau katakan itu adalah semangat memberi itu menular. Kok bisa ingat saya ya dia ya? Aduh, lain kali begitu. Berarti aku kalau ada apa-apa, aku ada barang apa, aku juga mesti ingat dia. Menular. Nah, akhirnya satu gang saudara, saling antar-antaran. Dari depan gang sampai ujung gang. Atau dari komplek yang satu ke komplek yang sebelah masih bisa kenal. Karena apa? Semangat memberi itu menular. Maka ayat 6 dikatakan, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Titus pernah memulai pelayanan kasih, tapi mungkin dia udah mulai meredup. Nah kadangkala kalau kita nggak ada di komunitas yang membangun ya, kita sendiri ya, kita itu cepat redup. Kita merasa bahwa aku buat baik ini, aku nggak ada kawan, cuman aku tok. Sebenarnya tidak, saudara. Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita itu dan banyak orang yang juga bersama-sama dengan kita. Maka Titus jangan redup dong, selesaikan dong. Bagaimana kamu udah memulai yang baik, jangan perlakuan orang kepada kita membuat kita berhenti untuk berbuat baik. Kita mesti terus. Enak gak buat baik? Enak gak Bapak Ibu Saudara buat baik? Enak gak? Enak ya? Wah enak ya. Ini wajah-wajah penuh pengampunan yang ngangguk-ngangguk ini ya. Sebagian kita katakan, waduh kita udah baik sama orang. Kok masih aja dia gak tahu bersyukur itu loh. Ya, orang udah baik sama dia, dia masih gitu aja perlakukan saya. Dia pikir aku gak bisa lebih jahat daripada dia. Terpancing. Ya, jadi buat baik nyesel jadinya. Kita terpancing. Kalau saya buat baik begitu gak dihargai, ya sudah. Dia pikir aku gak bisa bales apa? Wah, kita terpengaruh saudara. Jangan. Biarlah kebaikan kita itu tetap. Dan soal bagaimana orang memperlakukan kita, bukan urusan kita. Urusan kita dengan Tuhan adalah tetap melakukan yang baik. Amin. Kok pelan ya? Agak susah ya jawabnya ya. Agak berat ya. Berat memang saudara. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang gak jawab amin gak apa-apa.
Memang ini PR kita seumur hidup saudara, seumur hidup. Ayat ke-7 dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Oke, kekayaan kita, saya punya iman yang kuat. Ya, perkataan saya kaya untuk bisa menghibur orang lain. Dalam pengetahuan saya bisa memberkati orang lain. Dalam kesungguhan saya untuk membantu dan lain-lain. Tapi bila kita semua boleh menjadi kaya di dalam pelayanan kasih yang Tuhan percayakan kepada kita di tengah-tengah dunia yang sudah mulai kehilangan kasih, saudara. Maka kita harus jadi orang kaya. Kaya di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Ayat yang ke-8 dikatakan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Apakah kamu rela? Kamu ikhlas untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Tanpa paksaan siapapun, bukan karena perintah, bukan karena himbauan gereja. Oh, ini bulan misi, maka semua kita mesti memberi. Setelah selesai bulan ini bagaimana? Maka komitmen kita bukan kepada bulan tertentu, bukan kepada orang tertentu, tapi kepada Tuhan yang telah menebus kita. Ayat yang ke-10 dikatakan, inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah atau berguna bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan juga. Menyelesaikan sampai pada akhirnya. Ini tidak mudah. Banyak hal yang sudah dibangun dan dirintis oleh gereja kita di sini, di tengah-tengah kita. Orang-orang muda, engkau yang harus meneruskan dan menyelesaikannya. Orang-orang tua, kau harus menjadi pendukung, pendorong bagi generasi berikutnya untuk menyelesaikan pekerjaan baik ini di tengah-tengah dunia ini melalui gereja kita. Next saudara, kita baca sama-sama. Memberi itu, memberi sesuai apa yang ada pada saya. Memberi sesuai apa yang ada pada saya. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak ada pada kita. Tetapi apa yang ada pada kita, itulah yang mesti kita komitmenkan kepada Dia. Ayat 11 dikatakan, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu. Saudara, satu kali seorang pendeta kunjungi jemaatnya. Ya, Pak, kalau kamu punya 100 juta, kamu mau kasih enggak untuk Tuhan 10 juta? Kasih enggak? Kasih enggak saudara? Kasih. Tenang Pak Pendeta, kalau saya punya 100 juta ya 10 juta bisa lah aku kasih. Tapi masalahnya aku tak ada. Ganti lagi pertanyaannya. Kalau kamu punya 50 juta, mau enggak kasih 5 juta untuk Tuhan? Mau enggak? Baik-baik sekali semua di sini itu ya. Wah boleh, 5 juta enggak masalah. Ya, kalau aku punya 50 cuma disuruh kasih 5 juta, pasti kulakukan. Masalahnya aku tak ada. Tak kasih ya? Oke, kalau begitu. Kalau kamu punya 2 ekor babi, kasih 1 boleh enggak? Marah dia. Jangan singgung-singgung babi. Kenapa jemaat itu marah? Dia punya babi. Mengerti? Bapak Ibu Saudara, kita memberi itu, kita itu selalu bilang kalau seandainya aku punya. Kalau nanti gajiku seperti ini. Kalau nanti nanti. Yang bilang kalau-kalau itu seumur hidup saya lihat sampai hari ini tak pernah beri.
Orang kalau mau memberi, bukan lihat apa yang gak ada pada saya. Saya gak perlu tunggu nanti. Karena yang Tuhan mau itu adalah apa yang ada pada saya sekarang. Tapi kalau udah disinggung punya saya ada punya, marah langsung. Waduh, ya karena ada, berarti gak rela. Nah itu loh kita. Kenapa banyak kali khotbah persembahan pasti banyak yang tersinggung. Saya bilang sayang sekali kau tersinggung. Karena kalau kau tersinggung, kamu tidak ada berkat. Karena saya bukan hanya khotbah, saya juga harus melakukannya. Dan inilah yang kita lakukan. Ayat 12 katakan, kalau kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang gak ada. Jadi semua kita bisa memberi gak? Bisa, karena tak ada orang di sini yang tak punya apa-apa. Amin. Gitu loh. Nggak ada orang tak bisa memberi. Semua kita bisa. Nah ini, saya bisa memberi Tuhan. Saya masih punya. Karena Tuhan tidak pernah mengambil sampai tak ada sisa untuk kita. Seperti gambar ini saudara ya. Kalau hanya punya air untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan itu ya. Itu pun sangat berharga. Kalau memberi dengan kerelaan dan memang itu yang saya punya. Itu pun sangat berarti. Jadi bukan soal banyak sedikit, mewah atau sederhana. Bukan saudara. Komitmen itu soal apa yang aku punya. Ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Tetapi supaya ada keseimbangan. Itu loh, hidup itu perlu seimbang. Bapak Ibu Saudara, kadang kita itu enggak seimbang. Yang masuk dengan yang keluar enggak seimbang itu repot ya. Kepala sama badan kalau enggak seimbang itu juga jalannya repot. Banyak orang Kristen hidupnya tak seimbang. Terus minta Tuhan memberkati. Sudah diberkati, genggam erat-erat. Sudah genggam erat-erat lama-lama, stroke saudara. Loh, coba genggam erat-erat lama-lama saudara, tidak gerak saudara. Stroke kita itu benar. Ya, enaknya itu adalah ada saatnya genggam, ada saatnya lepas. Ada saatnya genggam, ada saatnya lepas. Enak saudara. Kalau udah lepas, udah kosong, Tuhan isi lagi gitu loh. Tuhan lihat, oh masih ada. Oh enggak usah, aku kasih yang kosong aja. Karena punya dia itu tak ngalir-ngalir gitu loh, macet. Maka banyak orang Kristen itu stroke rohani. Genggam terus, minta terus, tapi keluarnya tidak ada. Lihat orang susah, orang butuh, gereja butuh atau apa, bukan urusan saya. Saya cukup kasih persembahan 1 minggu sekali, cukup. Aku gak peduli. Yang lain-lain, orang lain, bukan saya. Maka gereja tidak bisa melakukan banyak hal. Hanya dilakukan oleh segelintir orang. Karena yang sebagian besarnya tidak mau terlibat. Padahal harusnya gereja kita bisa memberkati lebih banyak. Bisa melakukan program yang bisa menjangkau lebih luas. Tapi sedikit orang yang mau terlibat. Di sini gak stroke ya. Sini semua sehat ya. Rohani saudara. Stroke fisik tidak separah daripada rohani kita. Rohani kita ya sehat. Kita mampu mengalahkan segala sakit penyakit yang ada di badan kita. Ya, kita mampu melewatinya. Ayat 14 katakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan. Nah ini ya prinsip firman Tuhan ya. Jadi bagaimana menyeimbangkan antara apa yang saya terima dengan apa yang saya perlu berikan. Kalau saya bisa mengatur itu, ya bahagialah hidup saya. Nah, saya kan suka kunjungi lansia saudara. Ya lansia itu biasa tempat taruh duit itu di box biskuit. Di bawah tempat tidur sudah agak rahasia umum, jadi jangan. Tapi gali satu tempat atau ada papan atau ada kayu yang lubang di bawahnya masih bisa. Ya, kalau di bawah bantal gampang diambil orang. Saya bilang Ai, ya. Kalau bahasa kek di sana kan orang Pontianak banyak bahasa Teochew atau kek ya. Aji, ya.
Saya bilang ya, jangan taruh duit banyak-banyak. Mau makan apa beli, mau pergi jalan kemana jalan. Nanti kalau sudah tidak ada di dunia ini lagi, sudah tidak bisa nikmati. Yang bisa kasih persembahan kasih. Ada duit beli emas satu ini. Saya bilang, Ai, ini satu batu ini nanti diambil orang. Persembahan 2.000, 3.000, emas satu gumpal. Hah, ini kan tak seimbang ini. Ya, tak seimbang. Saya bilang, Ai, itu kesehatan dari siapa? Ya, Tuhan kasih kesempatan dari siapa? Gereja perhatian, bukan gereja minta untuk disumbang, bukan. Tapi Ai adalah bagian gereja ini. Kenapa ada uang tidak dukung ini? Dah susah. Ya, kita ini hemat, kayak susah. Ya, itu konsep ini. Tapi sekarang enggak. Jemaat kami sekarang sudah mengerti, ya, bahwa hidup harus dinikmati. Ya, ada untuk diri sendiri, ada untuk pekerjaan Tuhan, ada untuk sesama yang membutuhkan. Hidup butuh seimbang. Di sini ada yang masih taruh uang di dalam box biskuit, ya, atau di laci mana yang terkunci, saudara? Harus seimbang, ingat saudara. Enggak ada yang bisa kita bawa mati, enggak ada. Maka selagi Tuhan titipkan, kita harus gunakan dengan baik. Kalau satu hari nanti, hari ini Tuhan panggil saya tidak akan menyesal karena uang saya sudah digunakan dengan sedemikian. Ya, kesehatan saya, waktu saya sudah gunakan untuk segala sesuatu yang berguna. Saya tak akan menyesal. Ayat 15 katakan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini adalah panggilan Tuhan kepada umatnya. Yang punya banyak, berbagilah. Jangan sampai engkau kelebihan dan kelebihan itu mengikat dan mematikan kita. Segala sesuatu yang lebih tidak baik. Berat badan lebih nggak baik, saudara. Kurangi sedikit. Ya, lemak lebih tidak baik. Uang lebih baik enggak? Enggak baik? Baik. Yang jawab baik pasti punya banyak uang lebih. Ya. 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 Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya, ya kan? Ya, jadi jemaat mula-mula, gereja mula-mula, mengapa mereka jual tanah, mereka bantu saudara-saudara yang kekurangan, supaya yang kaya tidak terlalu kaya, yang miskin jangan terlalu miskin. Saya sangat susah hati ketika melihat bahwa ada orang di tengah-tengah kita sama-sama ibadah, kenapa dia kekurangan, kita tidak tahu. Kenapa dia sampai sakit, tidak diobati, tidak ada yang kunjungi. Di manakah kita? Nah saudara, ya ini panggilan Tuhan untuk kita. Komitmen kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan kasih aku lebih, aku harus beli lebih. Kalau Tuhan memberikan aku pas-pasan, saya tetap bisa memberi. Karena itu adalah ujian Tuhan untuk saya. Itu rahasia berkat untuk saya. Amin. Saya senang sekali. Gereja ini sudah melakukan segenggam beras ya. Ya. Kenapa segenggam? Karena kalau diminta banyak, kita marah. Ya. Apalagi orang Tionghoa, timbangannya itu jalan terus. Ngitung ya. Ya, next. Ini adalah program segenggam beras gereja kami. Ya, saya minta segenggam awal-awal supaya yang tidak pernah memberi, belajar memberi, segenggam aja. Setiap masak nasi dikumpulkan, setelah setiap minggu dibawa ke gereja. Jadi di gereja itu ada tong beras. Sekarang gereja kami ya bukan segenggam lagi, sekarung beras. Karena yang dulu tidak pernah memberi, belajar memberi dari segenggam sampai sekarung, sampai hari ini tak pernah kekurangan. Kok aneh ya? Kok kita memberi, kok kita gak kurang. Sukacitanya kita penuh, hatinya meluap. Senang sekali bisa memberi. Apalagi melihat kalau memberi itu berguna bagi orang lain. Nah, saya senang sekali dengar cerita GKT Nasaret sudah mulai untuk berbagi dengan sekitar. Paket sembako dan lain-lain. Kemudian juga bagaimana untuk bisa memberkati orang-orang yang lewat. Melalui nasi kah atau apa. Ini hanya salah satu cara jembatan kepada Injil. Ya, next. Ya, ini hanya cara saja saudara.
Ya, ini kita bawa ke kampung, kita bawa ke pinggiran Pontianak, ada banyak sekali orang-orang miskin yang ada. Nah, ini adalah pemandangan gambaran orang-orang Tionghoa. Kadang orang Tionghoa di Jawa ini kaget ke Kalimantan. Kok bisa ada orang Tionghoa semiskin itu? Ya, orang Tionghoa atau orang suku apapun ya, di dalamnya memang ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, bilang kok bisa? Iya, bisa, saya bilang. Soalnya kamu tak pernah beri. Makanya ada yang miskin begitu. Coba kau sisihkan sedikit lah. Makanya mereka tak akan miskin seperti ini, saya bilang. Nah, ini beberapa yang kita layani sudah meninggal. Tidak ada lagi kesempatan untuk memberi. Nah, ini yang saya bilang ya. Memberi itu anugerah dan karunia Tuhan. Ada waktunya saya punya pun saya sudah tidak bisa memberi. Ini udah meninggal, nenek yang itu udah meninggal. Sangat miskin. Tetapi saya cerita sama dia. Apo, saya kasih barang-barang ini 1 bulan mungkin selesai dimakan. Tapi saya mau kenalin Tuhan Yesus ya, yang tidak akan pernah bisa tinggalkan kamu dalam kesendirian kamu sekalipun. Ya, kalau engkau lapar secara rohani, kamu harus cari Dia, bukan cari yang lain. Nah, mereka banyak dari yang tidak percaya, saudara. Ya, next. Ya, orang-orang dari budaya lain, agama lain atau apa. Ya, kita dipanggil untuk berbagi dengan mereka. Tapi tentunya ini bukan semata untuk membagikan sesuatu kepada mereka. Tapi yang kita mau bagikan itu adalah contohnya keluarga ini. Kamu kenapa? Saya beda agama sama kamu. Kenapa kamu bisa kunjungi kami? Ya, kamu mau saya ke gereja? Saya bilang tidak. Ke gereja atau tidak, agamamu agama apa bukan urusan saya. Saya kesini datang untuk memperhatikan dan peduli kepadamu adalah karena saya sudah mendapatkan banyak kasih dari Tuhan yang saya percaya. Yang kamu anggap itu nabi, tapi saya percaya Dia itu adalah Tuhan yang sudah mengubahkan saya. Dulu saya tidak peduli dengan orang beda suku. Dulu saya tidak peduli dengan orang yang di luar saya. Tapi ketika saya kenal Tuhan Yesus, saya menjadi peduli dan hari ini saya datang ke rumahmu. Saudara, Injil ini yang kita bawa. Inilah misi kekristenan yang sejati. Dari kasih dan komitmen kita kepada Tuhan itu berdampak bagi sesama. Next. Ya. Nah, ini rumah. Nanti kalau yang ke Pontianak ya, kalau nanti tahun depan ada ini mau ikut saya kunjungan, boleh. Kita langsung ke ini lihat bagaimana mereka dalam kesendirian, keterpurukan, tapi next, mereka sangat rindu didoakan. Tidak ada yang mengunjungi dan kita ya bersyukur kalau Tuhan masih boleh pakai kita. Nah, ini beberapa teman ada dari luar kota, luar negeri, saya biasa ajak kunjungan masuk ke kampung-kampung untuk lihat betapa kita dipanggil untuk menceritakan kasih Tuhan. Next. Ya. Nah, ini saudara, ya, ini semua akan habis saya tahu. Tanpa mengenal Kristus, saya tidak tahu kapan bisa ketemu mereka lagi. Tapi yang berbeda dari apa yang kita bawa adalah kasih Tuhanlah yang bisa mengubahkan mereka. Next. Maka yang sakit kita doakan, yang putus asa kita hiburkan, yang sedih kita ajak nyanyi, dan disitulah mereka boleh mengalami kasih Kristus melalui kasihnya kita. Next. Ya, ini foto-foto yang sudah beberapa tahun saudara. Tapi setiap kali saya melihat foto ini saya bilang terima kasih Tuhan. Kau beranugerah sehingga gereja kami. Dan saya berdoa juga untuk gereja ini dan anak-anakmu boleh ambil bagian di dalamnya. Next. Kamu belum sungguh-sungguh hidup, kata John Bunyan. Sampai kamu melakukan sesuatu untuk seseorang yang tak pernah bisa membalasnya untukmu. Ketika kita memberi, tak perlu pikir dia akan ingat saya atau tidak. Dia akan balas saya atau tidak. Dia tahu tidak ini gereja kita atau bukan. Tidak peduli. Gereja boleh kamu lupakan. Kamu tidak ingat nama gereja saya tidak apa-apa. Kamu tidak ingat nama saya tidak apa-apa. Kamu tidak boleh lupa dengan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang yang kita tolong dan dia tidak bisa membalaskannya untuk kita, puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Sebab siapa yang akan balas kita saudara? Siapa? Bapa di sorga yang balas. Itu tak ada limitnya, tak ada batasnya saudara, bayangin. Kalau manusia balas ada batasnya. 1-2 kali udahlah cincailah, lah. Ya. Tapi kalau Tuhan yang balas, itu benar-benar tidak ada batasnya. Maka bersyukurlah kita kalau kita bisa melakukan itu. Next.
Saudara, beberapa tahun yang lalu kita sewa satu ruko kecil, kita kumpulkan anak-anak dari berbagai kampung. Kita nyetir 3 jam dari Pontianak. Nah, nanti kalau tahun depan ada jemaat yang juga ke Pontianak. Ini sekarang sudah punya teman dari Pontianak ya. Jadi kalau mau ke Pontianak tinggal call ya. Oke. Ya, kita sudah saudara ya. Jadi kalau mau sudah ingat ya. Ada Aeng di sana. Tapi sampai di Pontianak ingat ada Liliana di sana. Ya. Kita kumpulkan saudara. Kemudian kita kasih makan, kita kasih firman Tuhan, ya, ibu-ibu komisi wanita masak untuk anak-anak ini. Kalau kita pesan nasi kan mahal ya, ibu-ibu masak, ada masak apa pokoknya semua kita bawa, ya, bapak-bapaknya nyetir 3 jam dari Pontianak. Kita sampai di sana melayani mereka. Lalu tiba-tiba ada suara begini, ketika kita udah mulai pelayanan itu ya, ini Liliana ini sukanya cari kerjaan. Gereja sudah banyak pelayanan, masih aja mau bela-belain ke tempat yang jauh. Di sini loh banyak anak-anak, di Pontianak tuh banyak anak-anak. Ngapain harus sampai ke tempat yang namanya Batang Tarang harus 3 jam kumpulin anak-anak di situ. Kalau toh mereka bertobat, mereka kan tidak jadi jemaat kita. Kalau toh mereka tidak jadi jemaat kita, persembahan kan tidak masuk ke tempat kita. Amin saudara. Bayangin loh saudara, itu bukan orang yang baru bertobat yang ngomong. Itu orang yang udah lama melayani dan jadi pengurus lah atau apalah, udah melayani lama. Betapa sakitnya hati saya mendengar suara seperti itu. Saya bilang, kita melayani bukan untuk kerajaan kita. Ini untuk kerajaannya Tuhan. Di sana Tuhan ingin mendirikan kerajaannya, anak-anak di sana bisa diselamatkan. Ya, kita di sini ada berkat Tuhan juga tersendiri untuk kita. Jadi kita nggak bisa bilang, oh pokoknya pelayanan gereja kita aja. Kita nggak usah peduli yang lain. Itu nanti urusan gereja lain. Saudara, kita harus bertobat dari pemikiran seperti itu. Tuhan buka peluang di mana, Tuhan izinkan kita ada, kita masuk. Amin? Ya, apapun itu. Sekarang saudara, next. Nah, ini bukan sewa lagi. Ya, ini sudah menjadi sekolah, sudah menjadi asrama. Tempat di mana kita adakan banyak sekali pembinaan, kita sebut dengan nama Batang Tarang Christian Center. Next, setiap tahun saya bawa banyak kawan-kawan pergi untuk melakukan pembinaan anak-anak SMP kita ya di sana ya. Tahun depan ada SMA. Ya, anak-anak ini adalah anak-anak yang sudah kehilangan harapan. Sekalipun mereka itu Kristen atau Katolik, tapi hati mereka belum kenal juru selamat. Ya, mereka di sana narkoba sudah masuk, obat-obatan ngelem. Kalau nggak mampu beli obat ngelem. Kemudian SMP, SMA sudah menikah. Ya, umur 40 sudah jadi nenek. Cita-cita tertinggi. Kasihan saudara, tidak ada masa depan. Tetapi dengan adanya pendidikan di sana, akhirnya mereka boleh kenal juru selamat. Next. Nah, kalau ini di Pontianak, kita memulai dengan sekolah. Ya, playgroup, TK dan juga SD dengan sewa ruko. Satu ruko kita sewa. Karena memang gereja kita nggak ada uang saudara. Ya, kita pas-pas. Tapi enak pas-pas loh. Pasmu ini ada, pasmu itu ada. Saya bilang nggak apa-apa Tuhan, kasih saya pas-pas saja. Pas mau apapun ada. Amin saudara. Itu, jadi kita cukup hidupnya pas-pasan, oke? Ya, pas mau apa ada, pas mau liburan ada. Nah ini kita nggak punya tempat. Saya suruh anak-anak itu berdoa di tanah kosong, ini di mana, ini doa. Tuhan akan berikan untuk kita, kita doa. Anak-anak TK loh, anak-anak SD loh. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan remehkan pelayanan anak ya. Yang jadi guru-guru sekolah minggu jangan sembarangan ngajar ya. Anak-anak kita itu anak-anak yang luar biasa. Kita harus ajar dengan baik. Ini mereka, next. Nah, ini waktu COVID loh. Ya, kita pembangunan sekolah itu berhenti, nggak ada uang. Ya, anak-anak itu bisa pergi doa. Minta mama papanya antar mau doakan sekolah. Nah ini dahsyatnya ya. Dari doa saudara. Ya, kita diketawakan orang. Doa-doa aja. Lihat kapan dia bisa bangun sekolah. Ya, tapi jangan hanya doa saudara. Komitmen itu harus dimulai dari pemberian diri. Next. Maka apa yang bisa beri? Saya pikir bagaimana jemaat bisa berdoa. Maka ku taruhlah masing-masing keluarga itu ada celengan. Mulai dari anak-anak menyisihkan. Ya, nah yang sisihkan yang sedikit-sedikit itu jangan anggap remeh saudara.
Ya di gereja ini ada 1000 misi ya, atau untuk misi atau apapun ya, sisihkan 1000 sehari. Jangan anggap remeh. Ada yang bilang sama saya, nanti saya mau lihat bagaimana dia bisa bangun sekolah pakai celengan. Hari ini saudara, orang tersebut juga akhirnya Tuhan pakai untuk mendukung dan bertekuk lutut ya, berkata bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hidup. Bukan kita yang hebat, Tuhan yang hebat. Nah ini ya, Tuhan pakai anak-anak ini. Next, semua saudara, mulai dari anak-anak sampai jemaat lansia. Nah itu lagi ya, lagi-lagi udah ada yang meninggal ya. Udah ada yang meninggal, ini foto kenangan ini. Bapak yang ada di pojok itu sebelah kiri itu sudah meninggal saudara. Setia, tidak punya banyak, tapi apa yang ada pada dia berikan. Dan konsisten. Ya, dan itu dilakukan terus menerus. Next, itu papan pengumuman di gereja kami. Jadi kita bangun sekolah, mulai dari siapa yang mau sumbang 1 batako 3.000, 2 batako 6.000. Jadi mulai dari hal-hal seperti ini, semen, keramik, keran air, ya hal-hal kecil-kecil. Ditulis, masing-masing ambil komitmen sebagai satu pemberian kepada Tuhan. Ya, dan kita sangat bersyukur dan sangat dahsyat dan ajaib. Kalau Tuhan mau pakai kita, segala sesuatu mungkin saudara. Ini sekolah kita sekarang. Ya, 4-5 tahun kurang lebih. Ya, nah, puji Tuhan. Tepuk tangan jangan ragu-ragu ya. Nah, ya, ini Tuhan yang hebat. Hari ini saya bawa majelis saya ya, satu majelis ya, yang dampingi saya biasanya kalau tidak berbenturan waktu kerja itu saya kunjungan kemanapun menjadi saksi hidup gereja kami nggak ada apa-apa. Gereja ini lebih luar biasa. Gereja kami dari nol nggak ada apa-apa. Sekarang Tuhan berikan ini sekolah playgroup TK dan SD yang ada sekarang. Dari nggak ada apa-apa. Tapi kami punya komitmen sejati sepenuhnya. Tuhan, apa yang aku punya, aku mau pakai untuk pekerjaan Tuhan. Jemaat itu bisa gadai sertifikat tanah saudara. Ya itu untuk pinjamkan kepada yayasan, pinjamkan kepada gereja. Kita bayar cicil tanpa bunga. Itu jemaat dapat uang pensiun, dia telepon saya, Liliana, saya dapat uang pensiun, jumlahnya sekian, kamu mau pakai tidak? Mau pakai nggak? Dengar begitu ya saya bilang mau pakai lah, siapa yang tidak mau pakai? Ya, orang tawarin kita kok, ya mau pakai nggak? Saya bilang mau, tapi bunganya berapa? Jangan bilang bunga, ini uang Tuhan, ya. Tapi bukan berarti pinjaman dengan bunga yang wajar ya, itu tidak boleh, boleh. Ya ada beberapa yang memang kita bunga, tapi ya memang itu untuk ini saudara, untuk pelayanan. Tapi bilang mereka pinjamkan itu. Dan akhirnya kita bisa membangun apa yang ada. Kita nggak ada, kita nggak usah bilang. Yang ada saya persembahkan untuk Tuhan. Ya satu persatu. Nah, ini sekolah kita saat ini saudara. Ya syukur pada Tuhan. Ya kalau nanti ke Pontianak ya, saya ajak lihat ya perjalanan iman bagaimana. Dan saya yakin GKT Nazaret akan menjadi gereja yang lebih dahsyat. Karena gereja ini dari dulu saya lihat ya, Tuhan beri kapasitas yang lebih. Hanya kita memang perlu satu hati bersama-sama, mau tidak, memberi yang terbaik untuk Tuhan yang kita percaya. Amin. Next. Terakhir saudara. Kalau Tuhan mau minta sesuatu daripadamu dan dari saya, adakah engkau mau menyerahkannya? Tuhan, pakai yang aku bisa, yang aku punya. Dan ingat saudara, ketika Tuhan meminta sesuatu daripada kita, Dia sedang menyiapkan yang lebih besar untuk kita. Tetapi kita mau tidak? Berani tidak? Nah ini, banyak orang tidak berani untuk Tuhan, tapi berani untuk diri sendiri, berani untuk keluarganya. Hari ini saya katakan, ketika kita berani untuk Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan berkat Tuhan. Amin. Percayakah engkau bahwa Tuhan punya yang lebih besar dan yang lebih baik bagimu dan bagiku? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberian-Mu yang telah menjadi contoh agung bagi kami. Bagaimana Tuhan berkorban segalanya bagi kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami mengaku dengan mulut bahwa kami percaya, tapi ternyata apa yang bisa kami beri dan kami korbankan hanya sangat sedikit. Tapi Tuhan, kami bersyukur bahwa bukan sedikit atau banyak yang Tuhan lihat,
tetapi hati kami untukmu. Maka hamba berdoa hari ini, tolonglah setiap kami supaya kami bisa punya hati yang besar, komitmen yang besar untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dan untuk melakukan kehendak Tuhan di dunia yang sementara ini. Pakai gerejamu di tempat ini Tuhan, tim hamba Tuhan, tim penatua, pengurus gereja, semua jemaat Tuhan yang sampai hari ini setia. Bukan kebetulan kami ada saat ini. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Dan di dalam segala berkat yang ada, Tuhan juga ingin menguji kami. Apakah kami rela memberikannya untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang ada. Berkati jemaat-Mu Tuhan, tolonglah kami untuk hidup sepenuhnya bersandar kepadamu dan yakin akan pemeliharaanmu sempurna bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.